Hai para sahabat teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam perkenalan dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan kunci ke hatinya. Teman-teman, kita akan mencari tahu dan mempelajari apakah kunci-kunci yang harus kamu miliki, atau dalam erti kata lainnya, tips-tips untuk menuju ke hatinya si dia. Seperti biasa, ini adalah general reading atau bacaan umum, dan bacaan ini adalah untuk semua jenis hubungan. Dan readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu. Sebelum kita mulakan, jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita akan mulakan. Baik teman-teman, kita lihatkan dahulu ya, bagaimanakah energi dia saat ini secara keseluruhannya. Bagaimanakah energi dia saat ini secara keseluruhannya. Di sini ada card patient. Kita buka lagi ya. Bagaimanakah energi dia saat ini? Self-love. Di sini kita ada card surrender ya, berpasrah. Baik teman-teman, ini adalah energi dia saat ini ya. Seseorang yang sangat sabar ya, mencintai diri sendiri dan pandai menjaga diri sendiri, dan sedang berpasrah kepada Tuhan dan alam semesta. Kita lihat lagi ya. Gratitude, dia juga merupakan seseorang yang sangat bersyukur ya dengan apa yang dia miliki. Energi pembacaan seperti biasa mungkin akan terbalik antara energi kamu, dia dan orang lain. Ya teman-teman, kita lihat lagi. Kita akan cek ya melalui kad daripada malaikat pelindung tentang keadaan dia sekarang ataupun ciri-ciri seseorang ini ya. Kita lihatkan. Apa yang harus kamu ketahui tentang seseorang ini saat ini? Di sini ada trust ya teman-teman. Ini hampir sama dengan card surrender ya, berpasrah dan mempercayai ya kepada alam semesta ya. Baik, ini adalah kondisi dia saat ini yang sedang berpasrah dan mempercayai ya, seolah-olah berserah kepada Tuhan ya dan juga kepada alam semesta. Kita lihat lagi kondisi dia sekarang. Di sini kita ada ask for help from others ya. Cuba mendapatkan bantuan mungkin daripada ahli keluarga ataupun sanak saudara, lingkungan pertemanan dia. Dia sedang mencarikan nasihat ataupun pandangan ya daripada orang lain. Kita lihat lagi. Improving health ya. Beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin keadaan kondisi kesihatannya tidak begitu memuaskan, dan seseorang ini sedang cuba memulihkan keadaan kesihatan si dia ini ya. Adakah dia tidak sihat yang kamu tidak menghubungi dan kamu tidak mengetahui yang dia tidak sihat ya. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Within the next few weeks ya. Bottom of the deck di sini mengatakan beberapa minggu ke depannya. Okey, apa yang akan terjadi di beberapa minggu ke depannya? Kita akan lihat dengan lebih jauh teman-teman. Kita cuba cari teman-teman ciri-ciri seseorang ini yang sedang berdiri dengan kamu. Menggunakan Major Arcana, kita cuba dapatkan ciri-ciri seseorang ini yang sedang berdiri dengan kamu. Seseorang yang sangat sabar ya, mencintai diri dan sedang berpasrah kepada alam semesta. Kita lihatkan ciri-ciri si dia. Di sini kita ada The Chariot. Kita buka lagi ya teman-teman.
Di sini ada The Magician. Wow, di sini ada The Lovers. Baik teman-teman, ini adalah ciri-ciri seseorang yang sedang berdealing dengan kamu saat ini. Bottom of the decknya di sini kita ada Wheel of Fortune ya. Baik teman-teman, energi utama yang hadir hari ini ya ialah daripada Sagittarius kuat ya. Sagittarius kuat, Cancer kuat, Gemini juga kuat, dan baik, Gemini kita ada dua ya teman-teman, The Magician and The Lovers ya. Sangat kuat Gemini, Cancer dan juga Sagittarius. Baik teman-teman, saya akan bacakan ciri-ciri seseorang yang sedang berdilin dengan kamu kini ya. Di saat ini kamu berdilin dengan seseorang yang sangat bersyukur ya. Dia seorang yang sabar dan sangat bersyukur dengan keadaan diri dia. Dan dia juga merupakan seorang yang keras kepala, mempunyai ketetapan cara yang tertentu ya. Dan dia merupakan seseorang yang ingin mengontrol keadaan. Bukan saja di dalam hubungan, tapi dia ingin mengontrol segala-galanya. Segala-galanya harus berada di dalam kawalan si dia ini. Ya teman-teman, dia seseorang yang ingin mengontrol apa-apa saja, sama ada dari segi perhubungan ataupun kehidupan. Kamu juga berhubung dengan seseorang yang sangat bijaksana, seorang yang sangat kreatif. Jangan terkejut ya teman-teman, jika seseorang ini yang sedang kamu fikirkan ya, dia sangat kreatif daripada segi arts dan sebagainya ya. Kreatif tu banyak ya, skop dia besar. Dia seorang yang sangat kreatif dari segi pemikiran si dia ini. Dan dia seorang yang sangat independen, yang mampu melakukan apa saja. Dia mempunyai pelbagai cara untuk mewujudkan sesuatu. Kad ketiga di sini menunjukkan kamu dengan dia ya mempunyai keserasian yang baik. The Lovers ini ialah seperti energy twin flame ya, energy soulmate begitu. Kamu dengan dia sangat serasi dan mempunyai banyak persamaan. Dan apabila kamu dengan dia bertemu dan bertutur, kamu berdua klik. Merasakan begitu nyaman antara satu sama lain ya. Dan kita lihatkan lagi di sini ada dua kad surrender dan trust. Ini merupakan kad pasrah. Dia seolah-olah sedang berpasrah kepada alam semesta dan kepada Tuhan, dan sedang mendapat bantuan daripada lingkungan pertemanannya ataupun sanak saudara dan keluarga dalam beberapa hal mengenai hubungan ini atau di dalam kehidupan dia. Dan juga beberapa di antara kamu berdealing seperti saya katakan tadi dengan seseorang yang mungkin sedang cuba membaiki kondisi kesihatannya. Mungkinkah dia kurang sihat ataupun ingin memperbaiki lagi ya kondisi kesihatannya. Baik teman-teman, kita akan melihatkan seperti tema readingan hari ini, apakah kunci ke hatinya. Kita akan cuba mempelajari tips-tips ya, tips yang penting untuk kamu ketahui untuk menuju ke hati si dia ini. Kita lihatkan bagaimanakah cara untuk kamu memiliki hatinya, memenangi seseorang di sini ya. Kita akan lihat. Apakah yang harus kamu ketahui untuk memiliki kunci yang betul ya ke hatinya si dia? Apakah tips-tips yang harus kamu ketahui untuk menuju ke hati si dia? Wow, di sini kita ada Three of Wands. Saya akan buka kad-kad dahulu ya teman-teman. Di sini ada Ten of Pentacles. Beberapa di antara kamu berhubung dengan seseorang yang telah mempunyai pasangan ya. Page of Swords. Four of Pentacles. Knight of Cups. Sini ada dua kad yang saya tarik ya. Saya akan buka keduanya. Six of Pentacles dan juga Nine of Pentacles. Baik teman-teman, kita lihatkan ya, apakah kunci ke hatinya si dia ini.
Baik teman-teman, zodiak-zodiak yang hadir ya, ada zodiak yang berelemen berelemen tanah. Capricorn, Taurus, Virgo hadir. Zodiak berelemen api, Aries, Leo, Sagittarius juga hadir. Zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan juga zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada Five of Wands. Sebelum saya membuka taburan kad kedua, kita akan lihatkan dulu ya, tips-tips menuju ataupun kunci yang betul untuk menuju ke hatinya si dia. Teman-teman, kamu harus mempunyai sikap expansion. Itu yang saya lihat di sini ya. Beberapa di antara kamu, sebelum saya teruskan, berdiri dengan seseorang yang berjarak jauh. Seseorang di sini inginkan pasangan yang mempunyai sikap yang keterbukaan. Maksudnya bagaimana teman-teman? Dia menyukai seseorang yang berpandangan luas. Dia menyukai seseorang yang berfikiran luas dan juga tidak berfikiran negatif ataupun berfikiran terlalu sempit. Dia sukakan seseorang yang bagaimana tu saya katakan teman-teman ya? Kerana saya merasakan beberapa di antara kamu juga berdiri dengan seseorang yang bekerja di luar sana ya, yang mempunyai sisi pemikiran yang begitu berbeza. Lantas dia memerlukan seorang kekasih ataupun partner yang serasi dengan dia. Ya teman-teman, dia merupakan seseorang yang sangat sukakan kepada partner yang menyukai independen. Sekiranya kamu ialah seorang cowok ataupun perempuan, gadis yang pandai meluangkan masa kepada pekerjaan, kepada kegiatan seperti hobi kamu yang baik, ataupun kamu seorang yang berdikari, bersikap mandiri dan mempunyai waktu-waktu tertentu untuk diri kamu. Dia sukakan itu. Maksudnya bagaimana teman-teman? Dia sukakan seseorang yang bersikap sangat berdikari di sini. Tidak begitu melekat ya, terlalu melekat kepada pasangan. Dia lebih suka jika dia melihatkan kamu sebagai seorang yang sangat confident, mempunyai ketegasan, sangat berdikari dan mampu melakukan apa saja, tidak semestinya perlu memanggil dia atau memerlukan bantuan si dia untuk sepanjang hari. Begitu ya, kamu mampu melakukan sesuatu tanpa perlu adanya dia ya, sepanjang waktu bersama kamu. Yang seperti dia tidak sukakan pasangan yang melekat kepada dia 24 jam, begitu teman-teman. Dia suka melihatkan kamu menjalankan tugas kamu sehari-harian. Baik teman-teman, dia sukakan kepada seseorang yang memberikan perhatian kepada dia. Itu yang saya lihatkan di sini ya. Dia sukakan seorang yang berani, yang sanggup melawan arus, memperjuangkan dia. Dan dia juga tidak sukakan kepada lelaki atau wanita, terpulang kepada siapa yang menonton video ini ya. Dia tidak menyukai seseorang yang bersikap boros. Boros itu apa teman-teman? Suka spending money unnecessarily ya, suka banyak bershopping, membuang masa di shopping mall ya, pergi jumpa dengan kawan-kawan, menghabiskan masa, membeli handbag jenama, baju-baju jenama. Dia tidak sukakan ini. Dia lebih sukakan kepada seseorang yang boleh diharap. Maksudnya lebih meluangkan waktu kamu melakukan perkara-perkara yang lebih menguntungkan ataupun baik. Dan dia tidak sukakan kamu terlalu melekat kepada si dia di sini. Dan dia sukakan seseorang yang memberi perhatian. Sekiranya kamu merupakan, saya mendapat tangkap energi beberapa di antara kamu tidak begitu tegas di dalam hubungan teman-teman. Tidak begitu tegas bagaimana teman-teman? Kamu banyak menggunakan emosi kerana kamu sangat mencintai seseorang di sini. Apabila kamu sangat mencintai dia, kamu tidak begitu menggunakan logika kamu. Maksudnya apa teman-teman? Ada perkara yang perlu kamu tegaskan, kamu tidak tegaskan. Kerana kamu seolah-olah menjaga perasaan dia di sini. Dan lantas kamu hanya mendengarkan apa yang dia mahu. Teman-teman, jika kamu ingin menemui kunci yang tepat ke hatinya si dia, kamu harus bersikap tegas. Menonjolkan diri kamu yang sebenarnya, your authentic self. Sebab ini lebih atraktif. Seseorang tidak akan merasa kamu ini menarik jika dia tidak dapat melihatkan ketegasan diri kamu. Kamu harus bersikap tegas, menonjolkan your authentic self ya, diri kamu yang tegas, supaya dia dapat melihatkan kepribadian kamu yang kukuh. Itu akan membuatkan dia lebih tertarik kepada kamu. Ini adalah salah satu kunci ke hatinya si dia. Teman-teman, dia juga agak suka ya kepada seorang wanita ataupun lelaki yang mencintai dirinya sendiri.
Maksudnya sebelum kita mendapatkan cinta daripada orang lain, kita harus mampu ya, untuk kamu yang sudah berpasangan dan berkeluarga, dia akan lihatkan ini. Adakah kamu pandai menjaga keluarga kamu, anak-anak? Adakah kamu seorang yang caring, yang mampu diberikan tugas, mampu diandalkan untuk menjaga keluarga? Ataupun untuk kamu yang single, dia akan lihat ciri-ciri ini. Adakah kamu mampu untuk bertanggungjawab? Ini penting untuk kamu yang masih single, supaya dia dapat membawa kamu ke tahap yang lebih serius. Untuk dia membawa kamu ke tahap komitmen, kepada sebuah komitmen, dia harus melihatkan ciri-ciri ini di dalam diri kamu dulu. Sebelum ini dia harus melihatkan ciri-ciri ini dahulu. Itu maksud saya ya. Untuk dia pertimbangkan sama ada dia boleh membawa kamu ke tahap yang lebih serius. Teman-teman, kunci-kunci yang perlu kamu tahu untuk menuju ke hatinya dia. Dia memerlukan seorang yang boleh bertanggungjawab, boleh diandalkan, boleh diharap, mampu untuk menjaga keluarga. Sekiranya kamu masih single ya, dia akan memperlihatkan bagaimana kamu menjaga keluarga, ahli keluarga kamu. Adakah apabila kamu keluar dengan dia, sebagai contoh ya, kamu keluar makan barang dengan dia, berjalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada sikap kamu yang mengatakan, oh ya, maafkan saya ingin membeli sesuatu, juadah ataupun sebagainya, untuk bawa pulang ke rumah, untuk ahli keluarga di rumah. Dia akan memperlihatkan itu. Sama ada you are sensitive enough to care for others. Saya memperlihatkan ya, beberapa di antara kamu tidak begitu sensitif. Saya akan berterus terang ya di sini ya. Saya melihatkan beberapa di antara kamu tidak bersikap sensitif terhadap si dia di sini. Maksud saya apa teman-teman? Tidak bersikap sensitif dari segi mendengarkan si dia dengan secara serius, dan kamu tidak begitu memperhatikan ya, yang dia sebenarnya sangat memperhatikan kamu di sini. Dan apabila dia bertutur kata dengan kamu di sini, saya dapat merasakan dia merasakan kekurangan ataupun kekurangan kepuasan emosi dari kamu. Dari sisi apa teman-teman? Dia memperlihatkan kamu seolah-olah kamu tidak mendengarkan si dia. Seperti kamu sikap acuh dan tidak acuh di sini. Teman-teman, in order untuk kamu mendapatkan kunci ke hatinya si dia, kamu harus mencintai diri kamu dahulu. Apabila kamu berjaya untuk mencintai diri kamu, kamu berjaya menjaga diri kamu dengan baik, lantas dia mendapat impresi yang kamu akan mampu menjaga orang lain dan diri dia. Dan juga kamu harus bersikap tegas dan menjadi diri kamu sendiri. Be your authentic self. Dan juga menjadi pendengar yang baik. Saya merasakan ya, beberapa di antara si dia di sini tidak mendapat kepuasan itu daripada kamu. Teman-teman, saya akan bersikap jujur ya. Saya merasakan dia merasa kurang kepuasan emosi daripada kamu di sini. Lantas apa yang berlaku? Dia akan mencari kepuasan emosi ini di luar. Dia akan pergi kepada seseorang yang lebih memberikan perhatian dan mendengarkan dia. Teman-teman, beberapa di antara kamu ya, bukan semua ya, seolah-olah mengambil mudah di dalam hubungan. Seems to take this relationship for granted. Sama ada kamu baru mengenali, masih dalam tahap permulaan dalam perhubungan, sebuah perhubungan, ataupun sudah mengenali agak lama, ataupun sudah berpasangan. Beberapa di antara kamu saya dapat merasakan energinya start taking things for granted. Telah mula mengambil mudah di dalam hubungan ini. Yang menyebabkan dia di sini sama ada mempunyai ikatan sah dengan kamu ataupun tidak, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu, mulai pasrah. Dia merasakan kurang kepuasan emosi daripada kamu. Lantas dia ingin mencari itu di luar sana. Teman-teman, saya merasakan energy as simple as this. Beberapa di antara kamu lebih mendengarkan daripada lingkungan pertemanan kamu, daripada si dia, seseorang yang seharusnya kamu cintai. Apabila dia berbicara atau bertutur dengan kamu, dia merasakan kamu tidak begitu memberikan perhatian. Kamu bersikap, ya, okey. Dan seseorang ini ya, yang kamu berdiri dengan seseorang ini, dia berjiwa sensitif. Seorang yang kreatif dan bijaksana dan memerhatikan kamu walau sekecil mana pun. Dan apabila dia tidak dapat memiliki perhatian itu daripada kamu, dia sangat-sangat terluka di sini. Maka wujudlah ketidakkepuasan emosi daripada si dia. Ramai di antara si dia ini sudah berpasrah, seolah-olah ingin bergerak keluar dari hubungan ini. Teman-teman berhati-hati ya, itu saya rasakan di sini ya.
Sebelum saya mulakan untuk taburan kad kedua, saya ingin juga mengatakan di sini ya. Beberapa di antara kamu ya, ada beberapa di antara kamu, maksud saya, sikap mandiri kamu itu amat dia sukai. Tetapi apabila kamu terlalu mandiri, terlalu berdikari dan langsung tidak mengendahkan emosi si dia, itu juga dapat menjadikan sebuah masalah. Harus ada keseimbangan. Di dalam hubungan ya, teman-teman, mesti ada keseimbangan. Dan saya juga merasakan ketidakseimbangan dalam memberi dan menerima di sini. Dia melihatkan kamu ya, beberapa di antara kamu dilihatkan oleh si dia ini sebagai terlalu bebas. Terlalu suka meluangkan masa bersama-sama girlfriend kamu, boyfriend kamu di luar sana daripada si dia. Kamu lebih meluangkan masa, saya menarik energi itu. Kamu lebih meluangkan masa kamu bersama lingkungan pertemanan, rakan-rakan dan teman-teman di luar. Tetapi dengan dia, apabila dia perlukan perhatian kamu, kamu seolah-olah being distracted. Apabila kamu berada di dia, di samping si dia, kamu seolah-olah distracted. Kamu lebih menumpukan perhatian kepada handphone, handset kamu, dengan WhatsApp, chatting dengan kawan-kawan. You have to stop that. Saya merasakan energi itu di sini dengan amat kuat. Teman-teman, kita tidak boleh ya mengambil mudah dalam perhubungan. Dan saya merasakan, dia merasakan energi ketidakadilan yang kamu lemparkan kepada dia. Salah satu kunci untuk memenangi hati dia, untuk menuju ke hatinya si dia, kamu harus berikan perhatian. These are the red flags. Jangan selalu main handphone, teman-teman. Dia perhatikan segala gerak-geri kamu. Ada beberapa di antara dia sudah tidak mahu lagi bertanya. Kerana dia sudah begitu used to your character ya. Dia merasakan kamu memang begitu. Dia pun sudah lelah. Kamu inginkan kunci ke hatinya si dia. Bersikap lebih prihatin, teman-teman. Saya merasakan beberapa antara dia di sini kurang sihat. Dan kamu terlalu sibuk di sini ya. Sibuk melayan kawan-kawan kamu, sibuk dengan kerja kamu. Ada yang tidak bertanyakan kabar. Dan kamu harus fokus ya, mengimbangi antara kamu dan dia di sini. Teman-teman, mungkinkah kamu seorang yang sudah mempunyai pasangan, keluarga, dan kamu memfokuskan energi kamu kepada anak-anak dan keluarga? Itu baik, tapi kamu harus mengimbangi. Tema readingan hari ini ialah apakah kunci ke hatinya si dia? Kamu harus imbangi ini. Kerana dia ialah seorang magician. Dia mampu mewujudkan apa-apa yang diinginkan. Jika dia ingin keluar dan hentikan hubungan ini, dia mampu melakukannya. Dan saya melihatkan ya, ada komunikasi yang tidak baik antara kamu dengan dia di sini. Sebab saya merasakan kamu mengambil mudah di dalam hubungan ini. Dan apabila dia berkomunikasi dengan kamu, kamu sangat sibuk dengan, seperti saya katakan tadi, kerja kamu. You are so distracted dengan shopping kamu, dengan barang-barang kamu, dengan barang kesukaan kamu, dengan handphone kamu, chatting online. You have to stop this. Kamu ada beberapa karakter buruk di sini yang harus saya beritahu. Teman-teman, maafkan saya ya jika saya menyinggung perasaan kamu secara tidak langsung. Seperti saya selalu terapkan dalam pembacaan saya. Sekiranya ada yang negatif, saya tetap akan membaca itu. Pembacaan tidak semestinya daripada kad tarot. Kad tarot ini hanyalah sebagai garis besar. Kita harus, sebagai reader, kita harus melihat beyond the tarot card. Dan saya melihatkan kepada semua kad yang terbuka di sini. Menyebabkan hubungan kamu dengan dia berputar-putar di situ saja. Ada energi fed up ya daripada dia di sini dengan karakter kamu ya, teman-teman. Kamu harus berhati-hati. Beberapa di antara kamu inginkan kesempatan baru ya, seiring waktu berjalan kamu inginkan perubahan yang baik. Dia juga begitu. Tapi kamu harus tahu apakah tips-tips kunci yang harus kamu miliki supaya kamu dapat menuju ke hatinya si dia. Dia sukakan seseorang yang berani melawan arus, memperjuangkan hubungan ini. Dan dia sukakan seseorang yang berjimat cermat. Jangan terlalu banyak shopping ya, teman-teman. Saya merasakan kamu berdiri dengan seseorang yang mempunyai secara psikologinya, mungkin zaman kanak-kanak si dia dibesarkan dengan keadaan susah. Lantas dia menghargai apa yang dia miliki. This person won't simply spend his money or her money kerana dia dibesarkan dengan cara susah daripada ibu dan ayahnya. Dia tahu apa yang harus dibelanjakan, apa yang harus tidak dibelanjakan unnecessarily. Dan dia tidak sukakan sikap ini dari kamu. Dan kamu tidak memerhatikan itu ya. Beberapa di antara kamu hanya shopping. That's not good ya, teman-teman. Kita harus mengimbangi.
Kamu dengan dia ada keserasian, belahan jiwanya sedia, lovers. Ada persefahaman yang baik dan juga merupakan persahabatan, ya. Kamu harus berhati-hati, teman-teman. Kamu harus berikan perhatian yang baik kepada seseorang ini, ya. Kalau tidak, dia akan keluar apabila adanya kekurangan kepuasan emosi yang terwujud sedikit demi sedikit. Walaupun dia bersyukur memiliki kamu, lama-lama ini akan pudar dan mulai pudar. Dan apa akan jadi in the long run? Dalam jangka waktu yang panjang, dia akan mula merasakan kamu tidak lagi memberikan perhatian, teman-teman. Saya melihatkan, ya, bottom of the deck di sini, dia sudah mulai memiliki pergolakan batinnya. Jangan sampai ada yang tergoda di luar sana, ya teman-teman. Kamu harus perhatikan pergerakan kamu dengan teliti. Sifat-sifat kamu, karakteristik kamu. Teman-teman, kadang-kadang untuk kita membaiki hubungan kita, senegatif mana pun, kita harus memperbaiki diri kita dahulu. Kita tidak boleh merubah seseorang. It's impossible. You cannot change another person, but you can change you. Kalau kamu ingin melihatkan perubahan kepada kekasih kamu di sini, seseorang yang kamu cintai, sama ada bekas mantan suami, isteri, gebetan dan sebagainya, kamu sesuaikan. Yang penting, jika kamu ingin melihatkan perubahan, kamu harus berubah dahulu. Kerana apabila kamu berubah walaupun sekecil mana, trust me, dia akan berubah. Keadaan sekeliling kamu akan berubah. Percayalah apa yang saya katakan. Saya bagi contoh, teman-teman. Katakanlah kamu duduk di dalam keluarga, sebuah keluarga yang agak tidak kemas, ya. Maknanya ahli-ahli keluarga kamu ni tidak kemas orangnya. Saya bagi contoh. Mereka suka minum dan meletakkan cawan merata-rata. Apabila mereka makan, mereka meletakkan pinggan merata-rata. Kamu seorang yang suka mengemas, sebagai contoh. Dan kamu begitu lelah, ya, setiap kali kamu harus mengutip cangkir yang diletakkan merata-rata di rumah. Ya, kadang-kadang kita ada habit yang tidak baik, suka meletakkan cangkir, cawan di sana sini, ya, bekas makanan di sana sini, dan kamu begitu penat untuk mengemas. Dan kamu sering memberitahu mereka, tolonglah berubah, saya penat untuk mengemasnya. Saya bagi contoh, teman-teman. Kamu fikirkan baik-baik. Suatu hari, kamu rasa begitu lelah dan tidak mahu memberitahu lagi. Inilah yang telah terjadi kepada si dia. Apa yang berlaku, kamu decide, kamu mengambil keputusan untuk berubah. Kamu akan mengutip, mengemas di depan mereka setiap kali. Keadaan akan diletakkan, cangkir di tempatnya, pinggan di tempatnya, semua barang akan disusun di tempatnya yang sepatutnya diletakkan. Lama-kelamaan, ahli keluarga kamu ataupun orang yang tinggal bersama kamu akan memerhatikan ini. Sedikit sebanyak, trust me, akan memberi efek, meninggalkan efek kepada mereka. Apa yang akan terjadi? Lama-lama mereka juga akan ada sikap mengemas. Mereka melihatkan kesusah payahan kamu mengutip cangkir-cangkir yang mereka letakkan di sini dan sana, ya, tidak mengemas rumah, tidak menyapu, keadaan bersepah. Mereka akan mula mengemas tanpa mereka sedari, kerana mereka melihatkan itu setiap hari dari kamu. Why, teman-teman? It's very simple. You don't have to be a tarot reader to know this. Sebab kamu mengeluarkan energy, aura yang baik. Positive aura, mengemas, meletakkan tempat, pulangkan benda itu di tempat yang sepatutnya. Apabila kamu sering melakukan ini, alam semesta menangkap energi itu. Orang sekeliling kamu akan mula mengemas, tidak akan meletakkan cawan atau cangkir minuman mereka di merata tempat. Keadaan dalam jangka panjang akan lebih terkawal. Trust me, ya teman-teman, kalau kamu tidak percaya, kamu boleh memulakan ini sekarang dan melihatkan perubahan itu. Itu adalah contoh saya. Nah, berbalik kepada tema readingan hari ini, bagaimana dengan hubungan ini? Kamu tidak boleh merubah pasangan kamu. Kamu tidak boleh mengubah sikap kekasih kamu. Tetapi kamu boleh mengubah sikap kamu. Apabila kamu start to change, this person will start to notice. Letakkan handphone kamu. Apabila kamu duduk bersama dia, pergi makan barang, pergi membeli barang, letakkan handphone kamu di tepi, tangan kamu letakkan di bawah, cuba perhatikan dia. Teman-teman, di sini, ya, daripada taburan kad, ya, tidak ada keseimbangan. Kamu tiada eye contact dengan orang ini. The lover seharusnya mempunyai eye contact apabila kamu bertutur. Kamu tidak begitu memberikan perhatian kepada dia apabila kamu bertutur, keluar makan barang dan sebagainya. Kamu lebih memperhatikan sekeliling kamu, begitu distracted, melihatkan handphone. Setiap kali handphone titit, kamu akan mengambil handphone dan check. Now put that aside.
Apabila kamu meluangkan masa dengan si dia, berikan dia momen yang special itu. Trust me teman-teman, perubahan kamu akan naik level. Perhubungan kamu akan naik level ke arah yang lebih baik. Cuba berikan perhatian yang lebih kepada dia. Sebab saya melihatkan kamu juga berdiri dengan seseorang yang agak berjiwa keanak-anakan, ya, masih belum bersedia untuk bertanggungjawab dan berkomitmen, tapi dia memperhatikan semua perkara kecil ini dari kamu. Teman-teman, dia mempunyai keazaman yang kuat ya teman-teman. Dia mampu mengawal keadaan dan keluar dari hubungan ini. And I am sure ya teman-teman, kamu tidak mahu melihat itu. Berikan lebih perhatian kepada dia. Eye contact. Jadi pendengar yang baik. Dan apabila kamu tidak sukakan sesuatu, tegaskan itu kepada dia. Jangan terlalu menggunakan, oh you know, I love you so much. Kamu iakan saja apa pun yang dia katakan. No. Tegaskan pendirian kamu. Jadi seorang yang berwibawa, yang apabila dia lihatkan kamu, wow, kamu seorang yang begitu strong, menarik, confident, berani untuk mengatakan tidak kepada si dia jika kamu merasakan itu tidak benar. Kunci yang tepat ke hatinya si dia ini berada di tangan kamu. Berlaku setiap hari, setiap kali kamu bertemu dengan dia. Tetapi teman-teman, sayangnya kamu tidak memperhatikan itu. Sehingga kan seseorang ini berpasrah teman-teman. Give up. Kunci yang ada itu sudah ada di depan mata kamu. Benda-benda yang kecil, perkara-perkara yang kecil yang harus kamu perhatikan. And I'm telling you, you have to take note. Teman-teman, saya akan buka kad lagi. Perhatikan perkara-perkara kecil dan elakkan ya teman-teman, elakkan petty quarrels. Seseorang yang berdiri dengan kamu di sini tidak sukakan remeh-temeh, kecoh, ribet. Dia tidak suka itu teman-teman ya. Kalau ada perkara-perkara kecil yang kamu bising-bisingkan, dia tidak suka itu teman-teman. Jika kamu ingin mendapatkan kunci yang terbaik ke hatinya si dia, perhatikan ini ya. Try to avoid petty quarrels. Berikan perhatian. Sayangi dia. Menjadi pendengar yang terbaik. Jika kamu perlu bertegas, tegas. Gunakan logika kamu daripada perasaan kamu. Teman-teman, kita lihat ya. Sebab saya menarik energi teman-teman. Beberapa di antara kamu lebih mementingkan pertemanan kamu, rakan-rakan, girlfriend kamu yang lain, ataupun kawan-kawan lelaki kamu yang lain di sini. Ya, tapi kamu tidak menumpukan perhatian kepada si dia. Kalau kamu ialah lelaki yang menonton video ini, gadis ini merasakan kamu tidak begitu fokus kepada dia di sini. Bagaimana untuk kamu mendapatkan kunci ke hatinya? Teman-teman, saya juga dapat merasakan beberapa di antara kamu ya. I'm going to talk about grooming ya, self-love. Terbuka kad di sini ya. Jaga penampilan kamu teman-teman. Jangan terlalu make up yang tebal ataupun langsung tidak menyikat rambut. Waduh teman-teman, seimbangkan itu. Jika kamu mempunyai masalah bau badan, cuba menyegarkan. Kita semua manusia teman-teman ya. Kita tidak perfect, but we can make things better. Saya merasakan beberapa di antara kamu ada masalah pernafasan yang tidak begitu baik. Maksud saya masalah bau mulut ya teman-teman ya. Your hygiene. Rambut yang tidak terurus, makeup yang berlebihan. Guys, ladies, watch this. Kamu berdiri dengan seseorang yang sangat sederhana di sini. Seseorang yang sangat mensyukuri apa adanya. Jangan terlalu bermakeup tebal. It's not going to attract him. Kalau kamu lelaki, jangan terlalu banyakkan perfume itu ya. Sehingga si wanita ini tidak dapat bernafas. You gotta balance it. Sekecil itu pun akan saya bacakan teman-teman. Ini penting teman-teman. Sangat penting. Kerana perkara inilah yang akan in the long run, dalam jangka waktu yang panjang, yang akan memudarkan kebahagiaan kamu. Perhatikan perkara-perkara kecil ini. Dan saya terapkan sekali lagi. If you want to save this relationship, perhatikan semua ini. Kerana semua ini ada di dalam taburan kad ini. Tapi sebagai reader, saya melihat beyond the cards. Saya melihat jauh daripada kad-kad ini. Beberapa di antara kamu yang berdiri dengan seseorang yang berjarak jauh ya, jangan take things for granted ya. Jangan mengambil mudah di dalam hubungan ini. Berikan perhatian kamu. Sekecil mana pun, berikan perhatian kamu. Jika seseorang ini tidak dapat balik ke kamu, kamu boleh ucapkan kata-kata yang baik ya, untuk mengekalkan hubungan kamu dan dia. Mungkin hari jadi si dia, hari ulang tahun, hari pertemuan,
there is anniversary yang kamu harus ucapkan. Dia bersyukur dan dia menghargai sekecil mana pun ucapan kamu di sini. Dan saya merasakan ya teman-teman, beberapa di antara kamu are not doing that. Jangan bersikap terlalu ego di sini, Nine of Cups. Keegoan itu mesti ada di tempatnya. Mesti ada waktunya untuk ego. Bukan selalu, teman-teman. Kita lihat lagi, teman-teman. Saya harap saya tidak menyinggung perasaan kamu di sini. Saya hanya memberikan kamu tips-tips ya untuk menuju ke hatinya si dia. Berikan perhatian kepada apa yang akan saya katakan lagi ya. Ini untuk pembaikan hubungan ya, teman-teman. Di sini ada Ace of Swords. Wow, teman-teman, dari segi tutur kata, teman-teman, dari segi tutur kata kamu. Baik, teman-teman, untuk kamu yang mementingkan zodiak di sini ya. Semua zodiak, 12 zodiak hadir ya. Saya akan meneruskan tentang penerangan saya di sini. Teman-teman, apabila kamu bertutur kata dengan si dia, try to watch tona suara tu. Apabila kamu berada di halayak ramai, itu maksud saya, cuba jangan bersuara yang kuat. Saya rasa seseorang ini sangat mementingkan image dia, ya, cara kamu ketawa, cara kamu berbual. Apabila kamu di public ya, di dalam ataupun lingkungan ataupun di depan orang ramai, cuba menjaga kelakuan kamu. Walaupun kamu sangat selesa dengan si dia ini, mungkin kamu sudah bertahun-tahun dengan pasangan ini ya, dan kamu harus jaga itu sangat penting, teman-teman. Kerana kamu berdiri dengan seseorang yang sangat menjaga image-nya di sini. Dan apabila kamu tidak menjaga kelakuan kamu ya di depan orang ramai, cara perbualan kamu, kata-kata kamu, pemilihan perkataan di sini, itu maksud saya ya, ini sangat diperhatikan oleh si dia, teman-teman. Dan saya mahu kamu take note ya, take note tentang ini ya, perbualan kamu dengan dia, cara kamu berbicara dengan dia. Baik, teman-teman, dia juga sangat suka ya dengan kamu yang tidak bersikap putus asa, yang bersikap gigih dalam melakukan A to Z. Dia sukakan seseorang yang melakukan sesuatu daripada hujung kepala sehinggalah ke ekornya. Maksud saya, daripada A to Z. Dia tidak suka seseorang yang melakukan sebuah tugas setengah jalan. Sebab itu memperlihatkan karakteristik kamu kepada dia. Bayangkan, teman-teman, untuk kamu yang single ya, seseorang ini ingin mengambil kamu sebagai suami ataupun isterinya si dia. Dia akan memperhatikan kualiti ini dalam diri kamu. Teman-teman, kamu harus melakukan sebuah tugas itu dengan baik. Ya, teman-teman, kerana kamu berdiri dengan seseorang yang sangat gigih. Mengenai pekerjaannya, dia akan melakukan dengan cara yang paling baik. Dan dia akan memperlihatkan ciri-ciri itu dengan kamu. Ya, ini adalah salah satu kunci ke hatinya si dia. Baik, teman-teman, di sini kita ada double wheel of fortune. Libra, maksud saya Sagittarius hadir dengan kuat ya, teman-teman ya. Baik, teman-teman, saya merasakan pasangan kamu ini sangat suka kepada seseorang yang aktif. Kamu harus menjadi seorang yang aktif, yang mungkin menjaga penampilan kamu dengan cara bersenam. Seseorang yang tidak begitu pasif, yang sering duduk 24 jam ya. Dia sukakan seseorang yang nampak ceria. Begitu seperti kamu bergegas sini ke sana, ada saja tugas-tugas yang harus kamu lakukan. Dia sangat suka kepada kehidupan yang aktif. Sebab ini menandakan kamu memberikan dia impression yang berjiwa muda, ya. It's giving him the kind of a youthful experience. Bila kamu sering bergerak, seorang yang mungkin aktif dalam sukan, aktiviti, suka pergi gym, suka exercise dan sebagainya. Ataupun kalau kamu di rumah, kamu senantiasa bergerak. Dan dia sukakan ini. Dia tidak sukakan kepada seorang yang couch potato ya, asyik duduk saja di atas sofa. Teman-teman, pasangan kita akan bosan dengan kita. Ada masanya kita harus berehat ya. Bukan sepanjang hari, teman-teman. Baik, teman-teman, saya akan buka kad lagi ya. Kamu harus perhatikan semua ini ya, sekecil mana pun. Baiklah, teman-teman, sebelum saya meneruskan penerangan saya di sini, ada beberapa di antara kamu juga berdiri dengan hubungan yang mempunyai perbezaan yang ketara di sini ya. Perbezaan daripada segi umur, usia maksud saya ya, perbezaan agama, kepercayaan, kebudayaan, persefahaman dan sebagainya ya. Ada perbezaan di sini, long distance relationship dan sebagainya. Baik, teman-teman, King of Pentacles. Kunci ke hatinya si dia. Dia sukakan kamu apabila kamu bersikap serius. Ada masanya untuk bermain, ada masanya untuk serius. Jangan bila waktunya berserius kamu masih lagi bercanda. Ya, teman-teman, kita lihat lagi ya. Dan saya juga dapat merasakan ya, teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang agak kurang percaya diri. Dia sangat mempertikaikan kesetiaan kamu di sini. Sama ada kamu setia atau tidak dengan dia, dia pertikaikan itu. Kunci ke hatinya si dia,
Kamu harus setia. Jika kamu rasa dia sebenarnya seorang yang sangat kamu cintai, kamu harus mengambil kira apa yang saya bagi tahu tadi ya teman-teman ya. Sekecil mana pun ya, kamu harus memperhatikan apa yang saya terangkan tadi. Kerana saya dapat merasakan beberapa di antara kamu memang mengambil taking things for granted ya, the moon. Baik teman-teman. Saya melihatkan begini ya teman-teman, kamu juga berdiling dengan seseorang yang banyak menyembunyikan sesuatu dengan kamu ya. Seseorang yang bimbang, dalam ketakutan di dalam hubungan ini. So bagaimanakah kunci ke hatinya si dia? Meyakinkan dia teman-teman. Ya, the opposite to the energy of the moon ya. Pisces hadir dengan kuatnya. Kamu harus meyakinkan dia. Jika kamu tidak pay attention ya, tidak memberikan perhatian apabila kamu bertutur, tiada eye contact, bagaimana kamu dapat meyakinkan dia? Kerana perkara sekecil itu pun tidak dapat kamu lakukan. Beberapa di antara kamu memang mengambil mudah di dalam hubungannya. Maafkan saya akan bagi tahu ya apa yang harus diperbetulkan di sini. Teman-teman, ini semua sangat penting ya teman-teman ya. Kerana saya merasakan ya teman-teman, daripada awal hubungan kamu tidak seperti itu. Dari awal hubungan kamu tidak seperti itu. Tetapi seiring waktu berjalan, kamu berubah. Mulai mengambil mudah di dalam hubungan ini. Dan seseorang ini telah merindukan sesuatu yang baik diri kamu sebelumnya. Dan kamu tidak maintain ya, tidak mengekalkan itu sehingga hari ini. Dan dia sedang merindui itu. Diri kamu sebelumnya yang dirindukan. Itu maksud saya ya. Mungkin sebelum ini kamu menjaga kualiti, kewibawaan dan sebagainya. Lebih memberikan perhatian. Tetapi kebelakangan ini tidak ya. Kamu sudah mengambil mudah di dalam hubungan ini. Yang banyak yang diabaikan. Kita lihat lagi teman-teman. Wow, beberapa di antara kamu ya mempunyai keinginan yang luar biasa di luar sana. Mungkinkah kamu masih lagi dengan online dating, cuba memperluaskan kehidupan sosial kamu dan sebagainya. Energi ini mungkin vice versa dan seseorang ini tidak menyukai itu. Saya merasakan dia cuba mengontrol hubungan ini dan tidak menyukai itu. Apabila kamu memperluaskan lingkungan pertemanan kamu ya, mungkin kamu mulai ramai kenalan baru dan sebagainya. Saya merasakan seseorang ini tidak menyukai itu. Mungkin kebelakangan ini kamu ramai mendapat kawan-kawan baru ya, beberapa di antara kamu, dan saya merasakan seseorang ini ya yang kamu fikirkan dia kurang selesa dengan itu. Ya, dia tidak mahu kamu dimiliki oleh orang lain ya. Teman-teman, kamu harus perhatikan ini ya. Dan wow, teman-teman lihat sendiri ya, Chariot hadir 2 kali ya. Perbezaan yang Cancer ya, Cancer hadir dengan kuatnya double card ya. Dan saya merasakan ya teman-teman ya, dia tidak sukakan jika kamu divert daripada hubungan ini. Kamu harus menuruti apa yang dia inginkan. Begitu ya, seorang yang sangat suka mengontrol hubungan teman-teman. Tetapi dia mempunyai keazaman yang kuat untuk menjayakan hubungan ini. Kata putus itu berada di tangan kamu ya teman-teman. Bottom of the deck di sini kita ada wow. Teman-teman lihat sendiri ya, The Lovers. The Lovers, The Chariot hadir 2 kali. It's emphasizing ya. Ada perbezaan ketara di dalam hubungan ini. Akan ada sebuah pencapaian ya, kejayaan di dalam hubungan ini. Dan Lovers juga hadir 2 kali ya teman-teman. Kamu dengan dia adalah pasangan sejiwa teman-teman. Dan dia sangat mencintai kamu di sini. Perasaan itu kuat dan kamu mempunyai koneksi yang sangat kuat dengan seseorang ini di sini. Dan saya telah pun memberikan kamu tips-tips dan kunci yang penting untuk kamu lihatkan di dalam hubungan ini. Saya melihatkan sering ada pertengkaran kecil yang harus kamu elakkan ya. Maksud saya salah faham yang tidak sepatutnya hadir. Banyak salah faham di dalam hubungan ini. Sekecil mana pun itu kamu harus clear it ya. Try to clear it. Teman-teman, kita lihatkan nasihat-nasihat yang harus kamu dengarkan dalam untuk memperbaiki hubungan ini, untuk mendapatkan kunci yang lebih tepat ke hati seseorang ini yang kamu fikirkan. Kita lihatkan ya. Be prayerful. Berdoalah dan kamu akan menerima petunjuk dari Tuhan ya. Berdoa. Dan Tuhan akan menunjukkan apa yang harus kamu perbaiki. Hope is everywhere. Kamu senantiasa akan mempunyai harapan teman-teman. Saya lihatkan di sini kamu senantiasa akan mempunyai harapan ya di dalam hubungan ini. Asalkan kamu percaya teman-teman. Kita lihat lagi. Nasihat yang harus kamu dengarkan. Set yourself free ya. Beberapa di antara kamu disarankan mungkin hubungan toksik ya. Kamu harus mengambil keputusan ya untuk melepaskan diri dari hubungan ini. Sebab saya tidak boleh mengambil keputusan untuk kamu ya. Saya hanya memberikan gambaran ya.
apakah kunci-kunci penting ke hatinya si dia. Dan saya tidak mahu lari daripada tema readingan hari ini. Sekiranya kamu mengalami hubungan toksik, ya, set yourself free, teman-teman, ya. Action speak louder than words. Wow, teman-teman, beberapa di antara kamu, ya, berbalik kepada tema readingan hari ini, hanya melakukan melalui percakapan, perbualan, dan kamu tidak menunjukkannya melalui aksi. Di sini alam semesta menyarankan supaya kamu menunjukkan rasa cinta kamu, rasa sayang kamu kepada seseorang ini melalui aksi. Jangan hanya berkata-kata sahaja, kerana aksi itu bertindak atau berbunyi dengan lebih kuat daripada suara kamu, ya. Baik teman-teman, ini adalah saranan dari alam semesta. Kerana kad ini set yourself free ini terbuka, saya hanya akan beritahu, ya, untuk kamu berhubungan dengan seseorang yang mengekang, mengontrol ataupun hubungan toksik, ya. Tetapi kamu mempunyai ikatan karma dengan seseorang ini. Jika kamu merasakan lelah, set yourself free, ya. Ini ada kad yang terbuka di sini. Kita lihatkan lagi. Apakah nasihat yang harus kamu dengarkan di sini? Demi pembaikan hubungan ini. No pressure, no diamond. Beberapa di antara kamu dihadapkan dengan tekanan di dalam hubungan ini. Kata alam semesta, jika tiada ketekanan, maka tiada hasil yang baik, ya. No pressure, no diamond, ya. Jika tiada tekanan, tiada apa yang akan bersinar di dalam hubungan ini, ya, teman-teman. Baik, kita akan buka lagi, ya. The best is yet to come. Wow, teman-teman. Jika kamu melakukan perubahan-perubahan yang saya sarankan tadi, yang terbaik akan datang untuk kamu di sini, ya. The best is yet to come. Kita lihat lagi. Pesan-pesan penting yang harus kamu dengarkan. You can do this. Ya, teman-teman, kamu mampu melakukannya dan kamu mampu, ya, untuk mengubah, ya, untuk berubah untuk pembaikan hubungan ini. Kita lihat lagi, apakah pesanan yang harus kamu dengarkan di sini? Kunci untuk menuju ke hatinya si dia. Don't just take, give. Wow, beberapa di antara kamu hanya ambil dan ambil dan ambil dari seseorang ini. Sudah tiba masanya untuk kamu mempertimbangkan untuk memberi, ya, teman-teman. Bukan semua, ya. Hanya beberapa di antara kamu. Mungkin kamu tidak sedar, ya, teman-teman, sebab kamu terlalu selesa dengan dia. Mungkinkah dia pasangan kamu yang sering memberikan sesuatu kepada kamu? Ini adalah peluang kamu untuk memberikan sesuatu kepada dia. Kerana dia sangat bersyukur dengan apa pun pemberian kamu di sini. Kita lihat lagi, teman-teman. You are capable of amazing things. Wow, teman-teman, kamu adalah seorang yang sangat awesome, amazing. Ya, dia teruja dengan kamu, teman-teman. Alam semesta menyatakan, kamu mampu memberikan sesuatu yang begitu indah untuk si dia. Kamu mampu, kerana seseorang ini adalah seorang yang sangat bersyukur, ya. Seorang yang sabar, dan saya dapat merasakan dia sangat menghargai apapun bentuk pemberian daripada kamu, sekecil mana pun, ya, teman-teman. Kita lihat kepada kad yang terakhir di sini. Pesanan yang harus kamu dengarkan demi kebaikan hubungan ini. Wow, teman-teman, no excuse, ya, for not trying. Kamu tidak boleh memberikan sebab, ya, untuk tidak mencuba. Baik, teman-teman, good luck to you all, ya. Saya mengucapkan selamat kepada kamu semua dalam membaiki hubungan. Saya telah memberikan tips-tips dan kunci ke hatinya si dia. Walaupun sekecil mana, ia penting untuk jangka waktu yang panjang, untuk hubungan yang baik dan ke depannya. Bottom of the deck di sini kita ada be persistent and keep going, ya. Teruskan melakukan apa yang baik dan bertegas, ya, untuk melakukannya dan senantiasa ke depan. Teman-teman, saya akan buka beberapa initial di sini. Kita lihatkan, ya, teman-teman. Baik, saya tidak mahu membuka begitu banyak initial. Saya mengikuti intuisi saya. Kita ada F. Kita ada huruf E, I, G, Z, O. Tidak begitu, kamu tidak perlu bergantung sangat, ya, teman-teman, kepada zodiak, kepada initial. Yang penting readingan ini bergema di hati kamu. Itu yang penting. Sekiranya readingan ini tidak resonate, kamu jangan paksakan, ya, teman-teman. Bukan setiap readingan itu akan kena, ya, dengan energi kamu di sini. Wow, kita ada energi mantan di sini, ya. X ini senantiasa terbuka dalam initial yang saya bukakan. Dan sini kita ada K. Baik, teman-teman, ini saja initial yang saya tergerak untuk buka untuk pembacaan kali ini. F, E, I, G, Z, O, Y, C, J, X, K. Baik, teman-teman, saya berharap kamu semua telah pun terhibur dengan readingan hari ini, ya, teman-teman. Dan seperti saya katakan, jangan terlalu bergantung kepada bacaan ini sama ada ia resonate ataupun tidak dengan kamu. Ambil yang manfaat dan jadikannya negatifnya sebagai pembelajaran, guidelines atau garis panduan dalam menyingkapi semua hal-hal kehidupan dan hubungan dengan bijaksana. Di akhir kata, banyakkan berdoa, ya. Be prayerful di sini, ya. Banyakkan berdoa dan serahkan segala-galanya di tangan Tuhan yang Maha Berkuasa. Salam sayang dari saya.
Keep your spirit up, stay strong, and always stay positive. God bless you all. Bye-bye. Take good care.